Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Anak-anakku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang suatu materi yang sangat penting, yang sangat pokok, yang wajib kita ketahui bagi setiap muslim, yaitu mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ibarat bagi sebuah bangunan adalah fondasi yang harus kuat apabila bangunan tersebut ingin kokoh. Demikian pula agama kita. Apabila kita menghendaki agama kita kuat, maka iman kita harus kuat. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang keimanan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman sendiri dan bagaimana nanti wujudnya kita beriman kepada Allah. Kemudian memahami makna Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang Allah miliki, di antaranya Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir, dan nanti akan Bapak jelaskan dalam pertemuan kita kali ini. Anak-anakku semuanya yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian semua ditanya, siapakah Rabbmu? Siapakah Rabbmu? Maka jawablah dengan mantap dan yakin bahwasanya Rabb kita hanyalah satu. Rabb kita Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dan mantap betul bahwasanya Allah adalah satu. Rabb kita adalah satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahanmu, Tuhanmu adalah sesembahan yang satu. Dialah yang tidak ada sembahan selainnya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah menyatakan bahwasanya Allah adalah Esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Benarkah Allah maha pengasih dan maha penyayang? Tentu benar. Apa wujudnya? Kita perhatikan, siapa yang menciptakan keindahan bumi yang luar biasa ini? Keindahan yang Masya Allah, lautnya yang biru, tumbuhannya hijau, gunung yang menjulang tinggi, bunga-bunga yang indah merona. Siapakah yang menciptakan matahari? Siapakah yang menciptakan bulan? Siapakah yang menciptakan seluruh planet yang terdapat di dalam alam semesta ini? Allah yang menciptakan semuanya. Oleh karena itu, kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb kita. Itulah adik-adik pembukaan dari Bapak. Kemudian kita akan memasuki tentang iman itu sendiri. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa adalah percaya. Percaya yakni meyakini dalam hati, mewujudkan dengan lisan dan juga dengan perbuatan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Inilah wujud iman yang benar, dengan hati
ya, meyakininya, melafalkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Akan tetapi tidak hanya sampai di sini saja, anak-anakku semuanya. Iman kita harus kita wujudkan, ya. Di antaranya ada sekitar 3 wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujudnya adalah meyakini bahwasanya hanya Allah sajalah yang menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Hanya Allah yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Semua selain Allah adalah makhluk, ya. Sedangkan Allah adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Dan sang makhluk harus patuh dan taat kepada sang Khaliq yang menciptakannya. Kemudian meyakini bahwasannya hanya Allah sajalah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang ada di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki. Misalkan makhluk yang sangat kecil, semut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seekor semut yang kecil, ya, kelaparan, kan, tapi Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasannya hanya Allah sajalah yang mengatur seluruh urusan pada alam semesta ini. Siapakah yang telah mengatur seluruh alam semesta ini yang begitu kompleks, yang begitu detail, yang begitu teratur selain Allah? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Allah yang telah mengatur garis edar atau orbit matahari, yang telah mengatur garis edar antara planet yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak bertuburkan. Inilah wujud bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb di sini bermakna mencipta, memberikan rezeki, dan mengatur seluruh urusan alam semesta. Itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua adalah menjadikan Allah saja, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan peribadahan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Apabila kita telah mengetahui Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur urusan alam semesta, maka konsekuensinya, anak-anakku semuanya, adalah mengesahkan dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dalam tujuan peribadahan. Tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Kemudian wujud yang ketiga adalah meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan nama-nama dan sifatnya dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah Al-Alim, Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, Al-Basir, Allah yang Maha melihat, dan Al-Khabir, Allah yang Maha mengetahui, As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Dan masih ada banyak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada sekitar 99 Asmaul Husna. Inilah wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita sempurna, maka kita harus mewujudkan ketiga wujud iman ini. Kemudian kita memasuki tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang indah atau baik, yang mana nama-nama ini telah Allah tetapkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, dan juga telah Allah tetapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kita mengetahui jumlah Asmaul Husna terdapat 99 nama. Dan kita akan mempelajari di antaranya saja, yaitu yang pertama adalah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Al-Basir, Allah yang Maha melihat, dan As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Dan kita akan jelaskan, Bapak akan jelaskan ketiga nama Allah Subhanahu wa taala ini satu persatu. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim berarti Allah yang Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya mencakup segala sesuatu yang terdapat di dalam langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam bumi, semua hal.
dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam langit semuanya, dan Allah mengetahui apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan antara bumi. Semuanya Allah mengetahui, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati manusia. Allah mengetahui makhluk-makhluknya yang berupa semut hitam di atas batu yang hitam, di tengah kegelapan malam yang gelap gulita. Maha benar Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-29. Anak-anakku, simak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Allah berfirman, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah wahai anak-anakku semuanya, dengan kita menghayati, kita memahami bahwasanya Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, maka kita akan berhati-hati, maka kita akan tambah iman kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dari pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah Al-Basir, yakni Allah yang Maha melihat. Tentunya penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan ketinggian zat-Nya, tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Tentunya penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan ketinggian zat-Nya, dan Allah melihat apa yang makhluknya lakukan seluruhnya. Tidak ada yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265, "Wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah melihat perbuatan baik kita, dan Allah pasti akan mengganjar perbuatan baik kita. Dan Allah melihat perbuatan buruk kita, dan Allah pasti akan mengadab perbuatan buruk kita. Oleh karena itu berhati-hatilah wahai anak-anakku semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita semuanya. Allah melihat walaupun kita bersembunyi dalam suatu tempat yang tersembunyi, yang manusia tidak mengetahui, akan tapi ingat, Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Tentunya pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang luar biasa. Allah mendengarkan seluruh perkataan hambanya, bahkan Allah mengetahui sepintas bisikan yang terliwat dalam dada manusia. Kita berbisik, Allah mengetahui. Kita berdoa, ya, Allah mengetahui dan mendengarnya. Tidak ada sedikit pun perkataan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berhati-hati, ya anak-anakku, dalam berkata, dalam berbicara, karena Allah mendengarkan perkataan kita dan Allah mencatat setiap perkataan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-181. Allah telah berfirman yang artinya, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang paling penting anak-anakku semuanya, dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengetahui, Al-Alim, Allah Maha melihat, Al-Basir, dan Allah Maha mendengar, As-Sami', maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih kuat
dan kita akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, karena Allah melihat semua pekerjaan kita, Allah mendengar semua perkataan kita, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semuanya, mulai saat ini kita perbaiki diri kita. Kita niatkan diri kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita dengar. Dalam surat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah firman Allah, bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan menghantarkan kita sebagai jalan menuju surga, karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahnya jalan menuju surga, insyaallah. Semoga kita dimasukkan dan dipermudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat. Marilah ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.